Every time I pull my hair, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are later. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai anatomi patofisiologi manusia mengenai penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dan multietiologi yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Tanda dan gejala diabetes mellitus yaitu gejala tipikal yang seringkali dirasakan antara lain poliuria, sering buang air kecil, polidipsia, mudah haus, polifagia, banyak makan, atau mudah lapar. Selain itu, seringkali pula muncul keluhan penglihatan kabur, koordinasi anggota gerak tubuh menurun, kesemutan pada tangan dan kaki, timbul gatal-gatal yang disebut juga pruritus, dan menurunnya berat badan tanpa sebab yang jelas. Terdapat dua tipe dalam diabetes mellitus. Tipe yang pertama yaitu suatu keadaan kronis, di mana pankreas hanya sedikit memproduksi insulin atau tidak memproduksi insulin sama sekali. Keadaan ini terjadi pada saat remaja. Sedangkan pada diabetes tipe kedua, yaitu suatu keadaan kronis yang mempengaruhi cara tubuh untuk memproses gula darah. Pada tipe 2 ini, tubuh memproduksi tidak cukup insulin. Faktor resiko diabetes mellitus 1 antara lain autoimun, penyakit genetik, dan penyakit kronis. Sedangkan faktor resiko diabetes mellitus tipe 2 antara lain obesitas, resistensi insulin, usia, keturunan, latar belakang etnis, gaya hidup, gangguan toleransi gula, sindrom ovarium polikistik. Selanjutnya yaitu patofisiologi diabetes mellitus tipe 2. Patofisiologi diabetes mellitus tipe 2 ini ditandai dengan adanya resistensi insulin perifer, gangguan hepatic glukosa production, dan penurunan fungsi sel beta, yang akhirnya akan menuju kerusakan total sel beta. Mula-mula timbul resistensi insulin, kemudian disusul oleh peningkatan sekresi insulin. Kekurangan resistensi insulin agar kadar glukosa darah tetap normal. Pada tahap ini, kemungkinan individu tersebut akan mengalami gangguan toleransi glukosa, tetapi belum memenuhi kriteria penderita diabetes mellitus. Selanjutnya, sel beta tidak sanggup lagi mengkompensasi resistensi insulin hingga kadar gula darah meningkat dan fungsi sel beta pankreas semakin menurun. Saat itulah diagnosa diabetes ditegakkan. Penurunan fungsi sel beta berlangsung secara progresif sampai akhirnya sama sekali tidak mampu lagi mensekresi insulin. Penjabaran tadi berasal dari WHO 1999. Etiologi merupakan gabungan dari faktor genetik dan faktor lingkungan. Etiologi diabetes mellitus antara lain yaitu sekresi atau kerja insulin, abnormalitas metabolik yang mengganggu sekresi insulin, abnormalitas mitokondria, sekelompok kondisi lain yang mengganggu toleransi glukosa. resistensi insulin adalah kelainan otot yang terdapat pada diabetes mellitus tipe 1. Adapun penyebab dari resistensi insulin, yang pertama obesitas atau kelebihan berat badan, kedua glukortikoid berlebih, bisa disebut sindrom Cushing atau terapi steroid, ketiga hormon pertumbuhan berlebih, bisa disebut juga akromegal, 4 kehamilan, 5 diabetes gestasional, 6 penyakit ovarium polikistik, ketujuh lipodistrofi didapat dari genetik terkait dengan akumulasi lipid di hati, kedelapan antibodi pada reseptor insulin, kesembilan mutasi reseptor insulin, 10 mutasi reseptor aktivator proliferator peroksisom, yang ke-11 mutasi yang menyebabkan obesitas genetik, misalnya mutasi reseptor melanokortin, ke-12 hemokromatosis
atau biasa disebut juga penyakit keturunan yang menyebabkan akumulasi besi jaringan. Sekian penjelasan dari kami mengenai anatomi patofisiologi penyakit diabetes mellitus. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.